Oke, mari kita bedah tuntas panduan definitif yang satu ini. Kita mengambil referensi langsung dari panduan penulisan jurnal 2024 yang dirilis oleh Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika atau DPTI UNY. Coba bayangkan, proses nulis jurnal ilmiah itu kayak lagi ngebangun sebuah gedung pencakar langit. Hari ini, kita bakal bahas gimana caranya mengubah selembar kertas kosong, ibaratnya lahan yang belum diapa-apain, menjadi sebuah karya ilmiah yang terpublikasi, kokoh berdiri, dan pastinya diakui secara global. Pertanyaan besarnya nih, apa sih yang sebenarnya membedakan layar kosong kedap-kedip di laptop kalian dari sebuah penemuan ilmiah yang akhirnya sukses dipublikasi dan dibaca para ahli? Buat kalian, khususnya mahasiswa teknik elektronika dan informatika, nyusun jurnal tuh sama sekali bukan sekedar syarat formalitas buat lulus doang, bukan. Ini tuh ibarat petualangan akademik pamungkas kalian. Ini adalah ruang pembuktian, di mana kode-kode rumit yang kalian tulis atau rangkaian elektronik yang kalian rakit akhirnya tervalidasi dan ngasih kontribusi nyata buat ilmu pengetahuan. Nah, buku panduan institusi yang tebalnya 30 halaman ini udah kita ringkas jadi peta jalan 6 langkah yang super gampang diikuti. Mulai dari persiapan, struktur utama, penulisan dan anti-plagiarisme, sitasi dan visual, format teknis, sampai akhirnya review dan publikasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, persiapan, alias meletakkan fondasi. Sama kayak ngebangun gedung yang butuh fondasi super kuat, kalian nggak bisa asal ngetik di keyboard tanpa persiapan yang matang. Di tahap persiapan ini, ada 4 langkah krusial yang wajib banget kalian lewatin menurut panduan. Pertama, temukan topik yang relevan. Kedua, rumuskan pertanyaan penelitian. Ketiga, pilih metodologinya. Dan keempat, seleksi literatur. Panduan ini benar-benar nekenin kalau pertanyaan penelitian yang bagus itu harus spesifik dan terukur. Dan yang paling penting nih, riset kalian harus bisa ngisi gap atau kekosongan dari literatur 5-10 tahun terakhir. Di dunia informatika dan elektronika yang perubahannya secepat kilat, kalian harus pastiin masalah yang kalian pecahkan itu masalah zaman now, bukan masalah 1 dekade lalu. Ya kan? Sering banget nih mahasiswa teknik ngerasa galau pas disuruh milih metodologi. Biar gampang, panduan ini dengan brilian membandingkan 2 pendekatan utamanya. Pendekatan kualitatif itu buat mengeksplorasi bagaimana dan mengapa. Ini rute yang pas banget kalau kalian misalnya lagi neliti antarmuka sebuah aplikasi lewat wawancara mendalam soal user experience. Di sisi lain, ada kuantitatif yang fokusnya murni ke berapa banyak. Ini rute kalian kalau lagi ngumpulin data numerik, kayak ngejalanin ratusan iterasi testing software buat ngukur kecepatan pemrosesan, terus dianalisis pakai statistik. Tinggal pilih aja mana yang paling nyambung sama tujuan riset kalian. Kita masuk ke bagian kedua, membangun kerangka struktur. Nah, ini dia balok-balok baja wajib yang bakal nyangga jurnal kalian biar nggak gampang rubuh alias ditolak sama reviewer. Struktur wajib dari DPTI ini sebenarnya standar tapi super krusial. Mulai dari judul yang harus tajam, ideal banget kalau dibatasi cuma 12-15 kata aja. Terus lanjut ke abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, sampai ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Saya mau kalian fokus sebentar di bagian hasil dan pembahasan. Aturan emasnya gini, bagian hasil itu murni tempat buat pamerin data secara netral, tanpa opini kalian sama sekali. Tapi, pas masuk ke bagian pembahasan, nah disitulah kalian boleh all out menafsirkan temuan tersebut dan membandingkannya sama riset-riset sebelumnya. Jadi, salah satu poin paling krusial itu ada di abstrak. Banyak banget yang ngelakuin kesalahan fatal di sini, nulisnya malah kayak paragraf pengantar biasa. Padahal, abstrak itu miniatur dari jurnal kalian. Dia harus bisa berdiri sendiri sebagai ringkasan sekitar 150-250 kata dan wajib merangkum tujuan, metode, hasil utama, serta kesimpulannya. Dan tolong perhatiin baik-baik, abstrak harus punya 0 sitasi. Yap, sama sekali nggak boleh ngutip referensi luar di abstrak. Abstrak kalian harus bisa ngejelasin seluruh karya kalian secara utuh, bahkan kalau orang itu belum baca isi utama paper kalian sama sekali. Lanjut ke tahap ketiga. Teknik penulisan dan anti-plagiarisme. Mari kita intip aturan ketat soal gimana mendesain interior dari naskah kalian ini. Kalau ada satu kalimat yang benar-benar harus nempel di kepala kalian dari seluruh panduan ini, itu adalah kutipan otoritatif ini. Plagiarisme adalah penggunaan ide, kata-kata, atau karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Sebuah pelanggaran serius dalam dunia akademik. Ini bukan teguran basa-basi teman-teman. Ini negesin betapa bahayanya plagiarisme. Ibarat monster akademik yang bisa langsung ngehancurin reputasi kalian dan juga institusi. Keaslian itu nyawanya penelitian kalian. Titik. Tapi tenang, panduan ini nggak cuma nakut-nakutin. Mereka juga ngasih taktik jitu buat ngelawannya. Solusinya? Selalu pastiin kalian ngutip sumbernya. Manfaatin software anti-plagiarisme kayak Turnitin atau Grammarly buat ngecek berlapis sebelum submit. Terus, yang nggak kalah penting, kuasain skill parafrase.
Artinya, pahami konsepnya, tutup sumber aslinya, lalu tulis ulang pakai gaya bahasa dan struktur kalimat kalian sendiri. Secara teknis, panduan ini juga nyaranin biar setiap paragraf itu tetap padat, idealnya di kisaran 150-200 kata aja. Satu paragraf cukup satu ide utama, biar argumen kalian nggak muter-muter. Tahap keempat, citasi dan visualisasi data. Khusus buat anak teknik dan informatika, narasi kalian tuh harus ditopang sama bukti visual dan data kuantitatif yang solid. Nah, ilustrasi ini ngasih contoh cemerlang gimana cara ngelola bukti visual. Coba lihat gambar model konseptual EDD ini. Panduan ini ngasih tahu persis cara ngeformat elemen visual. Gambarnya harus tajam, dikasih nomor urut yang benar, terus diikuti sama judul yang jelas tepat di bawahnya. Misalnya gambar 1, EDD model. Ingat ya, gambar di jurnal itu bukan stiker hiasan biar wallpaper nggak kelihatan sepi. Itu adalah instrumen pendukung buat memvisualisasikan metodologi kalian biar pembaca langsung paham. Aturan tadi bakal jadi jauh lebih kritis lagi kalau kalian nampilin elemen teknis software. Contohnya kayak diagram aktivitas UML yang ada di panduan ini. Diagram spesifik kayak gini wajib banget diekspor pakai resolusi tinggi biar teks di dalamnya nggak pecah atau buram. Terus yang paling penting, setiap gambar itu harus disebutin secara eksplisit di narasi kalian. Jangan pernah tiba-tiba nyelipin diagram UML secara acak di tengah halaman tanpa ada teks di sekitarnya yang ngebahas apa hubungannya diagram itu sama riset kalian. Sekarang kita bahas tabel. Coba perhatiin tabel distribusi responden yang simpel ini. Beda sama format gambar yang judulnya ditaruh di bawah, kalau tabel, judul dan nomornya itu wajib ditaruh persis di atas tabelnya. Terus, panduan juga ngewajibin tabel itu diposisikan segera setelah dia direferensikan dalam narasi teks kalian. Presisi tata letak detail kayak gini nih yang memisahkan mana draft pamatiran dan mana naskah jurnal yang profesional. Tahap kelima, aturan format teknis. Ini tuh ibarat ngurus izin mendirikan bangunan. Sebagus apapun argumennya, tanpa format yang benar, naskah kalian bakal otomatis tertolak. Panduan DPTI ini ngasih instruksi teknis yang wajib banget kalian turuti layaknya mantra. Pakai kertas A4, margin presisi 2,54 cm di semua sisi. Fontnya pakai yang standar, Times New Roman atau Arial ukuran 12, dengan spasi 1,5 atau 2 tergantung spesifikasi jurnalnya. Terus, mereka benar-benar merekomendasikan kalian buat pakai perangkat lunak otomatis. Gunakan software manajemen referensi kayak Mendeley atau Zotero, biar citasi gaya APA atau MLE kalian beres otomatis tanpa cacat. Karena ngetik daftar pustaka manual tuh mimpi buruk masa lalu. Oh ya, buat kalian di bidang informatika atau elektro yang punya barisan coding super panjang atau cetak biru rangkaian yang kompleks, jangan ditumpuk di badan teks ya, masukin semuanya dengan rapi ke bagian lampiran. Tahap ke-6 dan terakhir. Review dan publikasi. Klimaks dari perjalanan panjang kalian. Karena asal kalian tahu, nekam tombol submit itu baru awalnya aja. Peta kronologis pasca submisi itu bakal berjalan kayak gini. Setelah paper kalian dikirim ke jurnal terindeks, entah itu skala nasional kayak Sinta atau global kayak Scopus, karya kalian bakal dibedah habis-habisan lewat proses peer review sama pakar-pakar lain. Nanti pas catatannya balik dan naskah kalian penuh coretan revisi merah, tarik napas dalam-dalam. Panduan ini mendorong kalian buat nggak baper dan nganggap feedback itu sebagai serangan pribadi. Coba ubah mindset kalian. Pandanglah ini secara empatik sebagai proses kolaborasi. Para reviewer itu sebenarnya cuma pengen bantu memoles karya kalian lewat revisi konstruktif. Sampai akhirnya kalian berhasil mencapai publikasi final yang membanggakan. Pada akhirnya, mempublikasikan jurnal itu jauh lebih bermakna daripada sekedar dapat nilai A buat kelulusan. Setelah kita bedah tuntas cetak biru dari panduan ini, saya harap kalian sadar kalau karya tulis ilmiah kalian itu adalah sebuah kontribusi terdokumentasi buat ilmu pengetahuan global yang bakal terus bisa diakses sampai puluhan tahun ke depan. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif ini. Masalah global apa yang bakal diselesain sama penelitian kalian hari ini? Berhenti nunda-nunda, susun kembali kerangka riset kalian, tata datanya, dan mulailah nulis mahakarya ilmiah itu. Sekarang juga.